nama saya Pratlinda yang bertugas pada sore hari ini. Baiklah Ibu, di sini nanti saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan tentang pemenuhan kebutuhan nutrisi pada ibu postpartum, Ibu. Di sini tujuannya nanti untuk mengetahui yang pertama itu memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi, kemudian mencegah terjadinya penyakit anemia malnutrisi, kemudian menunjang tumbuh kembang bayi, dan memproduksi ASI yang banyak. Kira-kira nanti saya menjelaskan ini butuh waktu sekitar 5 menitan, Ibu. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Enggak. Baiklah Ibu, sebelumnya Ibu tahu tidak mengenai menu seimbang yang harus dikonsumsi itu apa saja? Tahu, Mbak. Jadi, menu yang harus dikonsumsi itu yang pertama tentu saja makanan yang mengandung karbohidrat seperti seperempat cangkir jagung pipil ya Bu, kemudian 1 porsi sereal, terus 1 iris roti dari bijian utuh, kemudian 2-6 biskuit kering, kemudian setengah cangkir kacang-kacangan. Kemudian yang kedua itu makanan yang mengandung lemak Bu, misalnya 3 sendok makan kacang tanah, kemudian 4 sendok makan krim, kemudian secangkir es krim, 120-140 gram daging tanpa lemak, kemudian 2 sendok makan saus salad. Tentu saja ini nyarinya gampang Ibu di daerah sini. Kemudian yang ketiga ini makanan yang mengandung banyak protein Bu, misalnya 120 gram keju, kemudian 3/4 gelas yogurt, kemudian 120-140 gram ikan atau daging. Biasanya ini juga terserah, kalau mau mengkonsumsi seadanya, misal ikan juga boleh, daging pun juga nggak apa-apa. Kemudian 200-200 gram tahu Ibu. Selanjutnya itu mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti 1/8 semangka, kemudian 1/4 buah mangga, 3/4 cangkir brokoli, kemudian wortelnya itu setengah, kemudian 1/4 sampai setengah cangkir sayuran hijau yang sudah dimasak Ibu. Kemudian yang terakhir itu mengkonsumsi vitamin dan juga suplemen, misalnya vitamin A yang penting untuk kesehatan kulit, misalnya itu terdapat dalam telur, hati, dan juga keju. Kemudian vitamin B6 Bu, itu membantu penyerapan protein, misalnya seperti yang terdapat dalam daging, hati, adipadian, kemudian kacang polong dan juga kentang. Kemudian itu juga ada vitamin E, itu sebagai antioksidan yang berfungsi untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Misalnya itu makanan yang berserat Bu, seperti kacang-kacangan, minyak nabati, dan juga gandum. Tentu saja juga zat besi dan adanya asam folat, kan Ibu. Kemudian cara untuk memberi penambahan nutrisi bagi ibu postpartum itu tentu saja jumlah konsumsi makanan tadi harus meningkat, dan juga kualitas nutrisi setiap kali makannya itu juga harus bagus nih Bu. Kemudian tentu saja menambah frekuensi makan. Baiklah Ibu, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Enggak, Mbak. Baiklah, terima kasih telah mendengarkan sedikit pendidikan kesehatan yang telah saya berikan. Semoga yang saya berikan dapat bermanfaat. Terima kasih Ibu, selamat sore. Selamat sore.